Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel Lina Erliana. Nah, di sharing is caring kali ini kita sudah kehadiran kakak alumni angkatan 12. Di sini ada Kak Raihani. Halo. Gimana kabarnya, Kak? Alhamdulillah Bu, sehat. Baik ya. Baik. Jauh-jauh dari Bandung. Iya. Lama di Bandung. Lama di Bandung. Oke. Nah, Kak Raihani ini angkatan 12 ya, Kak ya? Iya, 12. Sedang menempuh studi di UIN Sunan Gunung Jati, Bandung. Nah, mungkin sebelum kita mau bahas sharing is caring tentang jurusan Kak Raihani, apa tuh Kak jurusannya? Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam atau disingkat KPI. KPI Ya. gitu. Sebelum kita bahas jurusan itu, mungkin Kak Raihani sapa dulu teman-temannya di rumah dan perkenalkan dirinya. Iya, halo teman-teman semua, adik-adik sekalian, mungkin yang nonton YouTube channelnya Bu Lina ya. Kenalin, aku Raihani, sekarang kuliah di UIN Bandung, jurusan KPI. Semester 6, sekarang masih semester 6. Semester 6 ya. Oke, bentar lagi semester akhir. Iya, udah mulai. Bab 1 juga sih. Oke, udah nyicil ya. Udah nyicil. Ya. Langsung saja mungkin Kak Ibu mau tanya nih, Kak Raihani kan di UIN Bandung ya. Di UIN Bandung itu jurusan KPI. Nah, jalurnya apa sih Kak? Aku ikut di akhir sih Bu, jalur mandiri ya. Jadi ujian langsung ke UIN Bandung waktu itu. Tes langsung di sana. Langsung di komputer di UIN Bandung. Oke, nah tapi sebelum ujian mandiri kan pasti banyak banget tuh Kak jalur-jalur lainnya. Nah itu coba jalur apa aja Kak? Aku waktu itu ikut SBMPTN juga. Sebenarnya dulu itu kan IPA juga di sekolah. Itu IPA ya. Dan pengen masuk jurusan arsitektur sebenarnya dulu. Arsitektur awalnya. Jadi mencoba banyak juga berbagai ujian mandiri juga, karena SBM gagal juga kan, ikut ambil arsitektur juga, sempat nyoba di Undip, di UPN Jakarta juga sempat ngambil. Banyak lah pokoknya. Dulu tuh kepengennya itu lulus ya dengan masuk jurusan IPA dulu tuh. Maksudnya masih pengen kuliah tuh yang jurusan IPA gitu. Yang linear lah ya. Iya, linear sesuai. Cuman karena memang perlulah kita planning juga kan, planning dulu, akhirnya kayaknya perlu deh ngambil jurusan lain gitu biar nggak terlalu kekeh di arsitektur, karena memang sulit juga ya Bu ya persaingannya. Keketatan prodinya lumayan tinggi. Iya, lumayan tinggi juga. Akhirnya berkaca lagi lah, aku bisa apa ya gitu. Aku punya keahlian apa ya. Nah di situ karena dulu juga ikut organisasi juga dari SMP, SMA, di luar SMA juga sempat ikut juga di Ikatan OSIS Bekasi, makanya kayaknya tertarik deh buat mendalami komunikasi gitu kan. Akhirnya coba komunikasi gitu. Waktu itu ada jalur di UIN juga, karena dulu kan banyak ya kalau UIN se-Indonesia itu namanya ada SPAN PTKIN. Iya, PTKIN Bu, perguruan tinggi Islam. Itu nyoba nggak Kak Raihani? SPAN PTKIN sempat nyoba, cuman memang nggak keterima juga waktu itu. Tapi milihnya udah KPI. Belum, dulu masih ada ngambil arsitektur juga, ada di UIN Wali Songo kalau nggak salah. Wali Songo Solo kalau nggak salah. Solo kalau nggak salah. Itu ada arsitekturnya, cuman nggak dapat juga. Nggak dapat. Tapi alhamdulillah rezekinya di ujian mandiri. Jurusan KPI. Nah, kenapa waktu pas akhirnya kan berarti jalur mandiri kan terakhir banget Kak. Kenapa akhirnya di terakhir-terakhir tuh milihnya kayaknya yakin nih komunikasi dan penyiaran Islam gitu? Iya, waktu itu sempat udah nyoba berbagai cara juga kan ya, tapi yang namanya ya usaha lah. Akhirnya waktu itu sempat ada terakhir tuh ujian mandiri di UIN Bandung. Oh udah langsung aja ke sana. Itu juga ujiannya kan ada bahasa Arabnya juga Bu. Sedangkan basic di SMA kan kita pendidikan agama Islam itu umum ya, nggak belajar Arab gundul, tafsir hadis tuh nggak didalami. Tapi dengan coba nanya-nanya juga nih ke alumni yang di UIN juga, ada di UIN Jakarta juga banyak kan, ada di UIN Bandung, nanya-nanya segala macam, teman-teman ternyata bisa kok, coba aja katanya. Akhirnya sama diantar sama ayah ibu ke Bandung ujian, alhamdulillah dikasih lancar. Dan bener nggak Kak itu pas ujian itu pakai bahasa Arab atau ada? Sebenarnya umum sih Bu, kayak ada MTK IPA-nya ada TPS ya kalau dulu. Kayak berarti kurang lebihnya sama kayak tes ini ya, SBM ya? Kayak SBM PTN dulu, cuman ada bahasa Arabnya itu. Bahasa Arabnya tuh kayak gimana Kak? Gundul, pilihan ganda sih. Cuman gundul. Banyak Kak? Ada 15-20 soal kalau nggak salah. Nah itu yang ditakutin tuh sama adik-adiknya. Iya, aku juga sempat waktu itu
coba kan ngerjain tuh, aduh susah juga ya kalau basic SMA ternyata. Cuman kan dari sekian ratus soal itu kan ya cuman berapa persen yang bahasa Arabnya, jadi kita bisa maksimalin di soal yang lain kayak gitu. Jadi alhamdulillah sih dapet di pilihan pertama waktu itu. Di pilihan pertama. KPI itu pilihan. KPI pilihan keduanya apa Kak waktu pilihan itu? kedua waktu itu ngambil informatika sih, masih IPA. Masih IPA ya, juga. Terus pilihan ketiga biologi, cuman emang akreditasinya masih B waktu di UIN Bandung. Jadi kalau KPI kan akreditasinya A. Jadi aku dikasih pilihan pertama. Pilihan pertamanya, oke. Nah, terus kalau misalnya di KPI sendiri, Kak, apa sih yang dipelajari sebenarnya? KPI itu sebenarnya ada 3 fokus Bu. Ada di kalau bahasa Islamnya hitobah, itu public speakingnya. Kita bisa belajar menjadi daiyah, bisa mubalik jadi ya. mubalik jadi pemateri, jadi motivator, penyiar radio TV juga masuk Bu. Itu di public speakingnya. Terus kalau misalnya di penulisan, itu namanya kitabah tuh di penulisan writingnya. Kita bisa belajar penulisan berita, artikel, kayak gitu, feature, segala macam itu penulisan. Terus yang ketiga ada di Ilam tuh broadcastingnya Bu. Jadi belajar juga kayak nge-podcast, terus membuat film yang itu notabene film Islam kayak gitu. Basicnya Islam gitu ya Kak Islam, jadi karena komunikasi dan penyiaran Islam, jadi kita belajar komunikasi umum, tapi juga komunikasi Islamnya Bu. Jadi misalnya kita ngebahas topik soal pentingnya menuntut ilmu, terus itu tuh ada tuh hadisnya gimana, sama-sama gimana itu dipelajari. Nah bener gak sih Kak kalau di UIN itu harus bisa hafalan Quran gitu, harus tahfiz gitu? Iya, jadi kalau di UIN Bandung tuh termasuk banyak ya lulusnya tuh, kita ada ujian komprek kan, biasa komprek ujian penelitian, ada ujian tahfiz, itu tuh harus jadi syarat buat lulus. Jadi kita harus setor hafalan juz 30 sih Bu. Juz 30, bukan semua juz. Bukan juz 1 sampai juz 30 ya, tapi juz 30 itu jadi syarat penentu untuk lulus gitu, untuk sidang skripsi ya gitu. Apalagi Kak yang menarik dari komunikasi dan penyiaran Islam? Yang menarik itu sih Bu, jadi kalau ilmu komunikasi umum kan dia hanya umum ya. Iya, betul. Itu yang bikin saya juga jadi termasuk betah lah di UIN tuh. Jadi kadang kalau belajar sama dosen tuh kita nggak cuma belajar tentang teori umum yang ada di buku segala macam, tapi kita juga dapat nasihat tentang secara agama tuh seperti ini loh gitu, cara etika secara agama seperti ini loh. Jadi banyak ilmu-ilmu umum yang mungkin di SMA juga banyak dipelajari. Nah di kampus UIN ini didalamin dengan ilmu-ilmu agama itu Bu. Jadi kita seimbang lah, ilmu agama sama ilmu umum tuh kita juga jadi banyak wawasan. Jadi sebenarnya basicnya sama ya dengan komunikasi yang umum biasa ya Kak ya. Broadcastnya belajar, terus jurnalisnya belajar, terus PR-nya belajar. Cuma mungkin basicnya karena ini ada di UIN, Universitas Islam Negeri ya. Jadi basicnya lebih kepada syariat Islam ya Kak ya gitu kan. Konten-konten yang dibuat di komunikasinya pun juga ada serempetannya ke hadis dan sebagainya gitu ya Kak ya, ke agama Islamnya gitu. Jadi kan sebenarnya banyak banget Ibu udah ngundang tuh yang komunikasi umum, komunikasi terapan. Nah ini juga jadi salah satu pembeda nih antara komunikasi umum, terapan, dan ini komunikasi dan penyiaran Islam gitu. Kalau mungkin kalian lebih tertarik dengan pengen mendalami komunikasi tapi yang berbasis syariat Islam atau penyiaran Islam, mungkin bisa masuk ke UIN juga ya Kak ya gitu, kayak Kak Raihani gitu. Nah kemudian Kak, suka dukanya selama kuliah nih udah semester 6, tentunya kan pasti banyak yang udah dilewatin. Apa sih Kak yang dirasain? Suka dukanya sebenarnya, kalau sukanya lebih banyak ya Bu dibanding dukanya. Dukanya itu tadi kayak ketakutan, aduh bisa nggak ya SMA negeri dengan basic tuh bukan pesantren atau sekolah Islam, kita mendalami ilmu agama gitu. Yang sedangkan teman-teman juga di kampus banyak yang lulusan dari pesantren. Cuman kita nggak mau kalah dong, kita juga SMA ya, kita belajar lah, kita juga mau bersaing dengan teman-teman yang lain. Itu sebenarnya ketakutan di awal, bisa nggak ya kita, karena di semester 1-2 itu Bu banyak Bu pelajaran ilmu agama basic kayak hadis, tafsir, fikih. Waduh nggak pernah nih gitu kan, kayak belajar hadis di dalamin segala macam yang Arab gundul, itu menjadi suatu tantangan sih teman-teman. Sulit cuman tantangan, tapi alhamdulillah bisa dilewatin. Kalau sukanya banyak sih Bu, karena mungkin saya juga di kampus nggak cuma belajar di akademik, ikut non akademiknya juga, organisasi itu yang ngebangun kayak ternyata sebagai mahasiswa tuh kita nggak cuman
punya peran buat belajar di kelas aja loh gitu. Kita punya fungsi dan peran mahasiswa, kita bisa mengabdi kepada masyarakat di sana, kita bisa mengimplementasikan teori di kelas itu buat ke teman-teman di luar gitu. Makanya jadi kampus tuh sebenarnya jadi ruang sandera dibuka, ruang mahasiswa tuh buat ya mengeksplor, melakukan apa yang kita mau gitu. Itu yang bikin jadi kenyamanan sih, makanya susah juga ya Ibu, maksudnya ngundang saya dari lama. Baru ketemu. Iya. Karena emang lama di Bandung, karena di sana juga punya amanah tanggung jawab lain di organisasi. Jadi betah ya Kak di sana ya. Makanya Ibu kalau kontak, nah di mana? Masih di Bandung Bu, masih di Bandung mulu. Iya. Karena memang ini ya Kak Rehani ini kesibukannya nggak cuma kuliah aja, tapi juga organisasi juga berperan aktif di kampus ya Kak ya. Gitu Ibu sering lihat juga Instastory-nya sibuk terus sih. Tapi ya alhamdulillah hari ini kita bisa ketemu di sharing is caring gitu. Nah kemudian Kak tadi berarti kan lebih banyak sukanya ya, lebih banyak sukanya karena enjoy juga. Nah prospek kerjanya sendiri nih komunikasi dan penyiaran Islam, apakah untuk prospek kerjanya sama dengan komunikasi yang pada umumnya? Jadi kalau di KPI UIN Bandung ini kan masih titelnya itu sarjana sosial ya Bu. Jadi bukan sarjana ikom ya, kalau komunikasi. Jadi memang kita luas juga sih Bu prospek kerjanya. Kalau secara Islam ya bisa jadi mubaligo, dai-daiyah gitu ya. Bisa juga jadi konten kreator juga karena belajar broadcastingnya juga, public speaking. Terus bisa juga kalau di instansi pemerintah mungkin masuknya ke KPID Bu, Komisi Penyiaran Indonesia. Daerah mana misalnya. Jadi lebih ke penyiarannya ya. Kalau ke pekerjaan ke humas PR juga bisa masuk, masih masuk. Terus ke PH, kayak misalnya di PH Production buat film nih, kerjasama sama artis misalnya, kita masuk ke bagian tim media produksi bisa. Terus jadi jurnalistik juga ada alumni yang di TV juga. Jadi sekarang juga Hani kan dikit lagi mau magang nih Bu, PPM ya kalau bahasa di kampus tuh, praktek profesi, KPI kalau di KPI. Itu bisa di PH, Producing House, bisa di TV, radio, bisa juga di instansi pemerintah gitu. Jadi masih berhubungan dengan media, komunikasi, penyiaran. Kalau Islam mungkin bisa ke lembaga Islam kayak gitu. Bisa ke. Tapi kalaupun ke lembaga yang umum pun bisa ya Kak ya, gitu. Tinggal tergantung pilihan aja gitu. Pilihan dan skill. Terus kayak passionnya kamu lebih senangnya di mana gitu kan ya. Berarti luas banget ya Kak ya. Luas Bu, dari 3 ranah tadi, public speaking, penulisan, broadcasting juga. Itu kalau di kampus kita harus milih Bu. Jadi masing-masing itu punya komunitas di mana kita bisa ngembangin diri kita, skill kita. Tapi kita harus milih di antara satu itu apa di antara tiga itu milih satu. Fokusnya mau di public speaking kah, mau di penulisan kah, atau mau di tim-tim media kayak. Itu milihnya dari semester berapa Kak? Itu masuk semester 6 sih Bu. Semester 6? 56 tuh udah milih kayak pemilihan jurusan ya jatuhnya ya? Iya, jadi fokus. Fokusnya mau kemana? Nah Kak Hani sendiri kemana fokusnya? Aku ke public speaking sih Bu. Public speaking, Emang nanti pengen jadi apa sih? Aku sebenarnya suka cerita, aku suka menambah wawasan ya. Pengennya sih ilmu yang aku dapat itu nanti bisa di-sharingkan juga sebenarnya ya. Kalau ya lebih jauh jadi pembicara mungkin di media. Tapi tertarik juga dengan konten-konten, bikin konten, kayak ngedit-ngedit juga termasuk suka. Jadi nanti mungkin pengen kerjanya ranahnya ke sana kali ya? Iya, masih hal public speaking lah, entah humas, entah di mana. Tapi kalau misalnya untuk mata kuliahnya sendiri, walaupun dari tadi yang 3 itu, sebenarnya sama kan basicnya yang dipelajari? Sama sih Bu, sama jadi paketan juga semester 1, 2, 3, 4 itu masih paket, harus semua diambil. Harus kita semua dipelajari. Iya, belajar retorika, teori juga, teknik-teknik. Semester 3, 4 tuh udah masuk ke teknik penulisan, teknik pembuatan video segala macam. Jadi semester 6 ini udah pada praktek Bu. Praktek gimana caranya kita memproduksi suatu program, misalnya itu diajarin juga, misalnya cara bikin program Islam misalnya di TV itu kayak gimana sih, dari mulai konsepnya, temanya, segala macam, durasi, segala macamnya itu dipelajari juga. Menarik ya ternyata. Iya, ya. Luas banget. Jadi kalau anak-anak mungkin dengar komunikasi dan penyiaran Islam mungkin apaan sih Bu itu gitu kan ya. Karena mungkin mereka familiarnya dengan komunikasinya aja, tapi penyiarannya mungkin kurang gitu. Tapi ternyata setelah dijelaskan Kak Hani ini
oh ternyata sama juga dengan komunikasi yang umum, yang pada umumnya, tapi lebih luas lagi malah gitu ya. Dan yang apa namanya yang dipelajari nggak cuma yang tadi PR, apa menulis dan sebagainya, tapi juga ternyata kayak produksi media itu kita mulai dari konsep ya, tentunya dari ide ya, ide, konsep, terus ibaratnya timelinenya semua itu semua diatur di manajemen. Luar biasa sekali nih Kak ya. Mudah-mudahan tadi apa yang diinginkan segera tercapai ya nantinya ya. Udah bagus nih public speakingnya, kelihatan anak komunikasi. Nah, kemudian Kak, kalau untuk jurusan komunikasi dan penyiaran Islam itu sendiri, apakah memang hanya ada di UIN atau IAIN saja, atau mungkin di universitas yang lain ada? Kalau khusus di PT KIN ya Bu, memang namanya KPI, ini memang komunikasi dan penyiaran Islam. Mungkin kalau di universitas umum ya, itu ilmu komunikasi mungkin ya. Oke, Gitu. komunikasi umum. Kalau di PT KIN itu soal public speakingnya ada KPI, ada juga jurusan humas mungkin Bu, hubungan masyarakat, ada jurusan jurnalistik juga, itu yang keramah public speaking lah. Di Fakultas Dakwah dan Komunikasi. Tapi berarti untuk komunikasi dan penyiaran Islam itu hampir ada di semua universitas Islam negeri ya? Hampir ada, karena ada juga Persatuan Mahasiswa se-KPI Nusantara. Oke. Jadi kalau mungkin teman-teman yang pengen fokusnya concernnya ke komunikasi dan penyiaran Islam, mungkin nyarinya di UIN Jakarta, mungkin UIN Bandung kayak Kahani, atau mungkin UIN yang ada di belahan Indonesia mana, silahkan gitu kan. Tapi kalau untuk yang universitas negerinya yang umum gitu ya, universitas biasanya mungkin lebih ke ilmu komunikasinya, atau mungkin yang terapan ya Kak ya. Terapan ada juga. Oke. Terus ada lagi nggak Kak yang mungkin pengen disampaikan tentang komunikasi dan penyiaran Islam nih, yang mungkin bisa bikin adiknya yang tadinya nggak tertarik gitu jadi tertarik, akhirnya memantapkan sama kayak Kak Hani mungkin? Iya, jadi sebenarnya teman-teman, kita nyoba untuk lulus dari sekolah itu kan dengan berbagai pilihan ya. Kita harus tahu juga nih diri kita bisanya di mana sih, pengen mendalami apa sih. Betul. Kalau misalnya komunikasi, pengen komunikasi apa gitu, teman-teman harus tahu nih. Misalnya kan kadang jarang ya Bu, ada siswa yang misalnya lulus dari SMA pengen jurusan ini, cuman belum tahu nanti mempelajari apa aja. Nah itu boleh banget loh dicari tahu lebih dalam, misalnya di ilmu komunikasi umum itu mempelajari apa aja sih gitu, di KPI mempelajari apa aja. Nah teman-teman harus tahu dulu, mungkin bisa dikepoin juga mata kuliahnya ada apa aja ya. Betul. Nanya juga nih kayak gini, sharing misalnya ke kakak kelas tentang jurusan yang kalian mau, itu bener banget sih. Kalau soal KPI sebenarnya tadi udah dijelasin ya Bu, luas banget KPI itu. Jadi jangan underestimate dulu kalau misalnya KPI Islam, aduh harus dakwah mulu ya, Harus hafalan. Iya, harus hafalan, enggak juga teman-teman. Itu balik lagi ke kemampuan kita mau fokusnya kemana, apakah memang mau jadi ya public speaking dalam hal Islamnya, mubaligo, atau mau jadi yang umum juga bisa. Intinya semua sih ilmu komunikasi bisa didapat di kelas, bisa juga di luar. Oke, jadi itu menariknya dari komunikasi dan penyiaran Islam. Jangan melihat meng-underestimatekan dulu nih. Aduh, apa sih itu? Belajar apa sih, prospeknya nanti susah nih, harus jadi mubalik gitu kan. Nggak bisa kayak di TV swasta atau di lembaga swasta atau lembaga umum gitu, harus ke Islam dong Bu gitu. Nggak boleh kayak gitu dulu gitu. Karena ternyata tadi kata Kak Hani tuh luas banget prospek kerjanya yang mungkin bisa disesuaikan saja sama minat dan passion kalian nantinya gitu. Nah mungkin terakhir kali Kak, tipsnya buat adik-adiknya yang mungkin masih galau-galau, masih bingung-bingung nih pilih jurusan apa sih nanti baiknya gitu kan. Dulu Kak Hani juga kan ngerasain ya rasanya di SMA itu kelas 11, kelas 12 apalagi, gimana pusingnya, gimana galaunya mau pilih jurusan. Aduh, nantinya mau jadi apa, mau pilih jurusan apa, mau di mana, PTN dan segala macam. Nah, mungkin bisa kasih tips buat adiknya biar lebih tenang nih mungkin setelah nonton video ini. Oke, jadi teman-teman lagi-lagi semua yang kita pengen itu kita harus kenali diri sendiri ya Bu ya. Kita harus kenali diri kita maunya apa. Kalau mencari jurusan teman-teman juga jangan bosen, jangan males buat nyari informasi nih. Misalnya di kampus ini ada jurusan apa aja ya, bisa di list Bu. Kalau saya dulu di list. Jadi, pengen kampus ini nih, pengen jurusan ini nih, asalnya di mana. Nah, nanti dicoba mungkin misalnya ada tawaran buat masuk ke sini, ada jalur kan dari mulai rapot segala macam bisa dicoba. Kalau di UIN
itu ada Bu, banyak jalur lagi Bu, ada STAN PTKIN, ada UM PTKIN, terus ada di SBM juga kan SBM. Kalau UM tuh ujian mandiri ya? Beda lagi Bu. Beda lagi. Jadi dia UM PTKIN itu setelah SPAN. Oh setelah SPAN, Iya, jadi kayak itu SBM ya? Kayak ya ujian juga sih. ujian cuma tulis kan tapi? bukan mandiri, beda lagi. Oke, kayak ini SBMPN. Kayak SBMPN Politeknik Negeri ya. Jadi ujian juga. Ujian juga tapi dia bukan mandiri. Jadi ada SPAN PTKIN, ada UMPTKIN terus nah paling terakhir itu yang ujian mandiri gitu. Jadi bisa dicoba. Terus banyak juga jalur. Apalagi Kak? Ada jalur tahfiz juga. Jadi intinya teman-teman harus jangan bosen lah nyari informasi gitu ya. Teman-teman juga kan perlu lah informasi untuk masuk ke jurusan yang teman-teman pengen. Jangan sampai teman-teman salah milih jurusan karena kurang pengetahuan itu loh gitu. Jangan sampai salah informasi juga. Nah, dalam mencari informasi juga sebenarnya juga saya juga belajar Bu, mana berita hoax, mana bukan. Nah, itu teman-teman juga harus detail nyari informasi itu ke orang-orang yang mungkin punya informasi itu. Paling gitu sih Bu. Cari informasi yang terpercaya gitu ya Kak ya. Betul. Oke, wow bagus banget nih informasinya tentang komunikasi dan penyiaran Islam. Mudah-mudahan apa yang tadi disampaikan sama Kak Hani ini bisa bermanfaat banget nih buat kalian yang tadinya masih awam dengan penyiaran Islam dan lain-lainnya gitu kan. Akhirnya bisa punya insight baru. Oh, kayaknya saya juga tertarik nih ke sini dan langsung research, mungkin langsung cari informasi sebanyak-banyaknya. Nah, mungkin kalau kalian juga masih pengen tanya-tanya nih sama Kak Hani gitu kan, kalian bisa follow di Instagram apa Kak? Di @raihani_fitria. Oke, @raihani_fitria nanti Bu tulis di sini. Kalian bisa follow, bisa DM, tanya-tanya nih, Kak Hani gimana sih belajarnya, bla 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 bla. Silahkan apapun bisa kalian tanyakan ya Kak ya. Iya, boleh banget. Nanti dibales pokoknya sama Kak Hani gitu. Kalau gitu mungkin untuk sharing kali ini kita sudahi dulu ya Kak ya. Iya Ibu. Oke, makasih ya Kak Hani jauh-jauh dari Bandung. Juga. Besok balik lagi ya. Iya, aku Rabu balik lagi ke Bandung. Oke, mudah-mudahan lancar ya kuliahnya sampai lulus dan sebagainya, dan apapun yang dicita-citakan tadi semoga bisa diijabah sama Allah, terwujud semuanya, bisa diaminkan sama teman-teman di rumah yang nonton gitu. Kalau gitu untuk sharing kali ini kita sudahi dulu. Jangan lupa Kak like, comment, and subscribe. Oke, kalau gitu assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next video. Terima kasih, dadah. Bye.